Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran IPA di kelas 5. Nah, bab yang akan kita pelajari adalah bab tentang materi. Nah, sebelum kita belajar, materi itu apa sih adik-adik? Nah, jadi materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi pengertian materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, apakah benda-benda yang ada di sekitar kita bisa digolongkan sebagai materi? Jawabannya iya, bisa. Benda-benda yang ada di sekitar kita bisa digolongkan sebagai materi karena memiliki massa dan juga menempati ruang. Berarti contoh dari materi bisa berupa kayu, kemudian besi, kemudian tanah, air, oksigen, dan lain sebagainya. Nah, karena jumlah materi yang sangat banyak di dunia ini, maka materi ini perlu digolongkan. Nah, penggolongan materi ini ada dua macam. Yang pertama, materi ini digolongkan berdasarkan wujudnya. Jadi, penggolongan yang pertama digolongkan berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, materi itu digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, materi bentuk padat. Yang kedua, cair. Dan yang ketiga adalah gas. Saya yakin kalian sudah bisa membedakan mana materi yang termasuk dari wujud padat, cair maupun gas. Kemudian penggolongan materi yang kedua itu berdasarkan penyusunnya. Penggolongan yang kedua itu berdasarkan wujudnya. Materi digolongkan menjadi dua macam. Apa itu? Yang pertama adalah zat tunggal. Dan yang kedua adalah campuran. Nah, apa itu zat tunggal dan apa itu campuran? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas zat tunggal. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal merupakan zat yang tersusun atas materi yang sejenis. Nah, dia tersusun atas materi yang sejenis. Berarti contoh dari zat tunggal
tunggal ini bisa berupa unsur, bisa juga berupa senyawa. Apakah perbedaan dari unsur dan senyawa? Nah, kita akan bahas. Unsur. Unsur ini merupakan zat kimia yang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, jadi unsur adalah zat kimia yang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh dari unsur unsur itu ada dua macam, logam dan non logam. Kalau yang logam ini bisa berupa emas, perak, besi. Kalau yang non logam bisa berupa hidrogen, bisa juga berupa oksigen. Kemudian tadi unsur sudah, berarti sekarang senyawa. Apa pengertian dari senyawa? Kalau unsur tadi merupakan zat kimia yang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kalau senyawa, dia adalah zat kimia yang tersusun atas beberapa unsur. Maksudnya gimana? Kita lihat contohnya. Contoh dari senyawa ini adalah air. Nah, air itu simbol kimianya adalah H2O. Seperti yang kita tahu, H2O itu adalah hidrogen dan oksigen. Dimana hidrogen dan oksigen ini merupakan contoh dari unsur hidrogen dan oksigen. Jadi hidrogen ini adalah unsur, oksigen ini adalah unsur. Jadi senyawa adalah zat kimia yang tersusun atas beberapa unsur seperti ini. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai zat tunggal. Kemudian kita akan membahas materi selanjutnya yaitu campuran. Zat tunggal pengertiannya adalah zat yang tersusun atas materi yang sejenis. Sedangkan campuran pengertiannya yaitu merupakan zat yang tersusun dari beberapa jenis materi.
Kalau zat tunggal hanya satu materi, kalau campuran beberapa jenis materi. Kemudian campuran ini ada dua macam. Yang pertama adalah campuran heterogen dan yang kedua adalah campuran homogen. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama kita bahas campuran heterogen. Apa itu campuran heterogen? Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Artinya, kita masih bisa membedakan zat penyusun dari campuran heterogen ini. Oke, biar nggak bingung, langsung saya kasih contoh. Campuran antara larutan air dan minyak. Ketika kita mencampur air dan minyak, kita masih bisa membedakan mana air dan mana minyak karena campuran ini dia tidak, zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Oke, contoh lagi yang kedua adalah air dan pasir. Nah, ketika kita melarutkan pasir ke dalam air, meskipun kita aduk beberapa kali sampai kita capek, kita akan masih bisa membedakan mana pasir dan mana air karena zat campurannya itu dia tidak tercampur secara sempurna, masih bisa dibedakan. Nah, yang kedua campuran homogen. Apa itu campuran homogen? Campuran homogen ini merupakan kebalikan dari campuran heterogen. Berarti artinya campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Nah, jadi kita sudah tidak bisa membedakan zat penyusun dari larutan tersebut. Contoh dari campuran homogen yaitu misalkan kita melarutkan gula ke dalam air. Nah, setelah kita aduk, apakah kita bisa mengamati gula di dalam air? Jawabannya adalah tidak, karena gula dan air merupakan campuran yang zat penyusunnya itu tercampur secara sempurna. Contoh yang lain, garam dan air. Sama seperti larutan gula, ketika garam kita masukkan ke air dan kita aduk, nah kita tidak akan melihat garam lagi ke dalam air karena garam sudah tercampur secara sempurna dan disebut campuran homogen. Nah, adik-adik, itu merupakan materi dari kita kali ini. Kita akan lanjut ke contoh soal. Baik adik-adik, tadi kan saya sudah menjelaskan materi. Sekarang kita akan latihan soal di buku kalian. Kita akan mulai dari nomor 1. Saya bacakan soalnya. Nomor 1, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut. Jawabannya adalah A, materi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pengertian materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian yang nomor 2,
Pertanyaannya adalah zat heterogen tersusun atas. Nah, masih ingat adik-adik, zat heterogen adalah campuran yang tidak tercampur secara sempurna. Berarti jawabannya adalah B. Partikel-partikel yang tercampur tidak merata. Kemudian soal yang selanjutnya nomor 3. Berikut merupakan contoh zat campuran homogen adalah, masih ingat kalau zat campuran homogen itu adalah zat yang tercampur secara sempurna. Jadi kita sudah tidak bisa membedakan zat penyusunnya. Kalau kita lihat air putih itu merupakan bukan campuran, dia itu adalah zat tunggal. Kemudian larutan garam. Nah, larutan garam ini betul ya, kita sudah tidak bisa membedakan mana garam di dalam larutan tersebut. Jadi jawabannya yang B. Kemudian kita langsung ke nomor 5. Nomor 5 soalnya air yang bebas bahan pencemar tergolong zat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, air itu termasuk zat tunggal. Jadi jawabannya yang A. Kemudian yang nomor 6 lanjut. Soalnya adalah udara, emas, besi, dan oksigen merupakan contoh dari unsur. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, unsur ada dua macam, logam dan non-logam. Kalau dilihat, yang unsur non-logam itu ada udara dan oksigen, sedangkan yang unsur yang logam itu ada emas dan besi. Kemudian yang nomor 7 selanjutnya, soalnya setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen. Oksigen termasuk, nah seperti yang saya jelaskan tadi, oksigen itu termasuk unsur. Unsur apa? Unsur non-logam. Jadi jawabannya yang A. Kemudian nomor 8, berikut benda yang ada di sekitarmu yang tergolong senyawa. Masih ingat, senyawa itu adalah zat yang tersusun dari beberapa unsur. Tapi ini yang ditanya adalah kecuali. Berarti jawabannya yang C, karena emas itu termasuk unsur yang logam. Kemudian kita ke nomor 10. Nah, nomor 10, di bawah ini yang termasuk zat tunggal adalah, masih ingat kalau zat tunggal itu tersusun dari materi yang sejenis, ada unsur dan juga ada senyawa. Nah, kalau dilihat di sini, gula, sirup, santan, dan emas, jawabannya adalah D, emas, karena dia termasuk ke dalam unsur yang merupakan zat tunggal. Kemudian nomor 11, zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal disebut. Nah, dia berarti tersusun atas beberapa jenis materi. Jadi jawabannya adalah D, campuran. Kemudian yang soal terakhir yaitu nomor 12. Soalnya adalah di bawah ini yang termasuk campuran heterogen adalah, nah campuran heterogen itu campuran yang tidak tercampur secara sempurna. Berarti kita masih bisa membedakan zat penyusun dari campuran tersebut. Nah, kita lihat opsinya air teh, air dan minyak, parfum dan santan. Berarti jawabannya yang B, air dan minyak. Nah, itu merupakan contoh atau latihan soal dari bab kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.